Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kresna Brori dari Manajemen Informatika 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai switch. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai MAC address terlebih dahulu. Di sini langsung saja kita membuka Cisco Packet Tracer dan kita letakkan dua PC 0 dan PC 1. Lalu kita hubungkan PC 0 ke PC 1. Oke. Jika hanya dihubungkan seperti ini, maka PC 0 ke PC 1 itu tidak bisa saling terhubung karena tidak memiliki fungsional portnya. Mengapa demikian? Karena di dalam PC ini belum memiliki yang namanya IP. Jadi kita harus memberikan IP terlebih dahulu di masing-masing PC. Contohnya seperti ini. PC 01.1, PC 1.1.2. Kemudian kita masukkan config-nya untuk di masing-masing PC. Di PC 0 kita masukkan IP-nya. Oke, di PC 1 kita masukkan juga IP-nya. Baik. Jika sudah dimasukkan IP seperti ini, maka kedua PC ini sudah memiliki identitas tersendiri atau istilahnya sudah bisa kita panggil IP-nya. Namun di sini saya akan menjelaskan mengenai MAC address. Apa itu MAC address? Jadi saya di sini izin menggunakan video karena saya tidak memiliki slide-nya. Slide-nya berada di dalam video. Baik, MAC address itu adalah sebuah kode yang digambarkan menggunakan heksadesimal. Heksadesimal itu seperti ini. Notepad. Seperti ini, saya jelaskan di notepad. 1 sampai 9. Salah. 0 sampai 9. Kemudian 0 sampai F. Lalu ada juga A. A ini sama dengan 10. B itu sama dengan 11. C itu sama dengan 12. D itu 13. E itu 14. Dan F itu sama dengan 15. Nah, karena 0 sampai 9 itu adalah 10 angka, ditambah dengan A sampai ke F itu adalah 6 angka, maka heksadesimalnya berjumlah 16. Di sini dimundurkan sedikit. Contohnya seperti ini. Nah, ibaratkan ada Cisco. Cisco itu memiliki MAC address di 6 angka pertama. Ini 00 itu 12, 34, 56. Kemudian dilanjut ada 78, 9, 10, 11, 12. Jadi untuk MAC address ini ada 12 heksadesimal. Untuk 6 heksadesimal yang pertama itu disebut dengan Organization Unique Identifier. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya Cisco ini misalnya memiliki MAC address AA, BB, CC. Kemudian di belakangnya sekian sekian sekian. Nah, untuk 6 angka pertama ini disebut atau dinamakan Organization Unique Identifier. Jika 6 setelah itu 6 angka di belakangnya disebut dengan Network Interface Specific. Dimana tujuannya? Nah, di sini ada contohnya lagi seperti ini. Misalnya Mikrotik memiliki MAC address 01, 2B dan 3C. Kemudian untuk network interface spesifiknya sekian sekian sekian, misalnya F1 lalu 4D kemudian C7 misalnya seperti itu. Nah, tujuan utama dari adanya MAC address ini adalah untuk menghubungkan kedua PC ini supaya bisa saling berkomunikasi. Jadi kedua PC ini agar bisa saling berkomunikasi successful seperti ini, tidak hanya semerta-merta menggunakan cukup hanya dengan IP address saja, namun kita juga membutuhkan yang namanya
MAC address. Seperti di sini saat kita ping, misalnya di PC 0, saya ping IP untuk PC 2, 192.168.1.2, maka dia akan sukses TTL. Bagaimana dia bisa TTL? Itu karena sudah ada MAC address-nya di dalam PC ini saat kita menamai PC ini menggunakan IP address atau memberikan PC ini sebuah identitas yang berupa IP address. Cara untuk mengeceknya, mengecek apakah ada MAC address-nya, kita bisa menggunakan um, sintaks ataupun kode yaitu APR spasi min A. Salah, ARP spasi min A. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa ini merupakan IP address dari PC 1. Kemudian physical address ini merupakan MAC address dari PC 1 dengan bertipekan dynamic. Mengapa dia bertipekan dynamic? Karena MAC address yang disediakan itu sudah secara otomatis. Nah, ini kan karena ini MAC address dari PC 1. Kalau MAC address dari PC 0 bisa kita lihat ARP min A ini merupakan MAC address dari PC 0. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke video melihat MAC address. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan yaitu melihat MAC address. Cara untuk melihat MAC address sendiri di sini pertama kita masuk dulu ke command prompt. Di sini kita bisa mengetikkan sebuah konfigurasi yaitu ipconfig min all. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ini merupakan MAC address dari PC 0 yaitu 000B BE45 1570. MAC address sendiri biasa juga disebut dengan physical address. Baik, selanjutnya kita akan memeriksa MAC address dari PC 1. Caranya juga sama, yaitu kita ketikkan ipconfig spasi /all. Nah, bisa dilihat bahwa MAC address dari PC 0 dan juga PC 1 itu berbeda. Karena di setiap device itu tidak mungkin memiliki MAC address dan juga IP address yang sama. Di sini bisa dilihat bahwa MAC address-nya adalah 0060 5C95 9E BE. Kalau di sini 000B BE 451570. Jika kita tambahkan switch ataupun device yang lain, di sini akan saya coba tambahkan switch dulu untuk membuktikan. Jika kita menambahkan switch, maka MAC address-nya juga sama. Tidak akan sama. Dia juga akan menyesuaikan bahwa di setiap interface itu memiliki MAC address-nya tersendiri. Di sini kita enablekan, kemudian kita ketikkan show interface. Nah, bisa dilihat di FA01 itu memiliki MAC address 0030 A3E5 3C01. Nah, di sini kalau kita more FA02 memiliki MAC address 0030 A3E5 3C02. Di sini coba kita perhatikan bahwa di ujung dari MAC address ini memiliki perbedaan walaupun di dalam satu device yang sama. Tapi di tiap portnya memiliki MAC address yang berbeda. Kalau di FA01 itu MAC addressnya 3C01, kalau di FA02 3C02.
Begitu juga kalau seandainya kita tambahkan router di dalam topologi kita. Di sini saya akan mencoba menambahkan router 2811. Lalu kita masuk ke command line, kita tunggu karena routernya sedang booting. Di sini kita tunggu dulu sebentar. Oke, sini enable. Lalu kita ketikkan juga show interface. Nah, di sini FA00 memiliki MAC address 00E0 A3DE AE01. Ini untuk FA00 yang berada di router. Kalau kita klik more untuk FA01, dia memiliki MAC address 00E0 A3DE AE02. Dia memiliki perbedaan di sini AE02 AE01. Baik, demikian apa cara untuk melihat MAC address. Selanjutnya kita akan melakukan bagaimana ARP table itu terbentuk. Baik, kita lanjutkan selanjutnya bagaimana ARP table itu terbentuk. Nah, di sini saya hapus dulu untuk router dan switchnya karena tidak kita gunakan. Di sini saat kita mengetikkan ARPMNA kembali, maka bisa dilihat bahwa tipe dari physical address ini berupa dynamic, di mana tipe dynamic ini bisa saja hilang. Namun ini tidak hilang ya teman-teman. Jadi di sini saya akan contohkan. Saya hapus dulu ARP-nya, kemudian saya ketikkan kembali no ARP entries found. Kenapa demikian? Karena tipe dari physical address ataupun MAC address yang itu tadi itu bertipe dynamic atau terisi secara otomatis mengikuti dari apa sih namanya? Dari IP address yang dimiliki oleh tiap-tiap PC. Kemudian di sini akan saya ketikkan kembali ping 192.168.1.2, maka dia akan kembali terhubung. Artinya ARP table-nya kembali terbuat secara otomatis. Gitu. Baik, selanjutnya kalau di sini kita buka simulation atau simulation panel, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini saya akan kirimkan sebuah pesan dari PC0 ke PC1. Maka dia akan mengirimkan, di sini saya skip. Ini PC0 berupa ICMP kalau tidak salah, tapi ini PC0 ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa layer 3 itu berisikan IP address. Untuk layer 2 itu berisikan MAC address. Di sini layer 3 IP header source. Ini adalah IP pengirimnya atau IP header source. Kemudian destination IP-nya itu adalah IP yang ini, IP PC0. Lalu setelah itu di sini merupakan MAC address dari tiap-tiap PC-nya. Ini MAC address dari destination-nya dikirim salah source-nya. Ini MAC address dari destination-nya. Kemudian PC1 akan mengirimkan kembali pesan ataupun message dari PC0. Kita percepat seperti ini, maka nah bisa dilihat bahwa ini sudah sukses. Kalau begitu kita buka PC0 nya, maksudnya PC1 nya. Nah, bisa dilihat bahwa ini sudah terhubung maksudnya sudah berhasil mengirimkan kembali pesan yang dikirimkan oleh PC0. Jika kita percepat kembali, maka ini merupakan hasil akhirnya, dimana IP headers-nya dari PC1, destination IP-nya PC0. Ini 0060
merupakan MAC address dari PC 1 yang didestinationkan ke MAC address dari PC 0. Ini jika kita menggunakan simulation panel. Dan akan terbit yang namanya successful. Tapi jika kita menggunakan real time, dikirim seperti ini saja, maka dia akan terbit successful. Baik, selanjutnya adalah membuat topologi 3 PC 1 switch. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai topologi 1 switch 3 PC. Di sini kita tambahkan dulu PC-nya, PC ketiga. Kita berikan IP-nya 192.168.1.3. Lalu kita isi IP-nya 192.168.1.3. Oke, di sini no no no. Di sini hapus saja kabel ini karena kita akan menggunakan switch untuk menghubungkan antar PC ini. Nah, di sini kita hubungkan kalau PC ke switch itu menggunakan kabel strike. Tapi karena males ribet jadi kita gunakan kabel otomatis saja seperti ini. Lalu kabel otomatis yang ini seperti ini. Kemudian kabel otomatis yang ini seperti ini. Oke, di sini sudah terhubung dan tapi masih kuning. Di sini kita skip aja. Dia akan menjadi hijau kembali. Dia akan langsung menjadi hijau. Nah, di sini kita akan melakukan atau mengecek jika di PC itu ada MAC address, maka di switch itu sebutannya kalau tidak salah IP apa ya? Eh, Kalau tidak salah, sebentar. Nah, tadi Kalau tidak salah, kalau tidak salah, kalau tidak salah. coba cek di switch. Di switch, dia juga punya namanya ARP tabel. Namun penyebutannya ya, kalau versus address. Oh iya, MAC address. Kalau di PC itu ada yang namanya physical address. Kalau di apa sih namanya? Di switch itu ada yang namanya MAC address. So, MAC address table. Nah, di sini untuk tipe dari MAC addressnya sendiri itu seperti ini. Jadi untuk menghubungkan 3 PC di dalam satu switch itu tidak hanya menggunakan IP saja, namun kita juga perlu untuk memberikan MAC addressnya. Nah, ini sudah on. Dia menggunakan VLAN 10. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.